Selamat pagi anak sekolah minggu. Apa kabarnya hari ini? Tentu semua sehat kan? Hari ini kita bersuka cita, kita bergembira kembali. Walaupun kita masih sekolah minggu di rumah, tetapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu baik dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari anak-anak sekolah minggu, kita siapkan diri kita, duduk dengan tenang, karena kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita pagi hari ini. Nah, anak-anak sekolah minggu, sekarang Ibu mengundang untuk semua bangkit berdiri. Semuanya berdiri. Kita akan mulai ibadah kita. Kita nyanyi, hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Nah, anak sekolah minggu, sekarang lipat tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Mari berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kasih-Mu yang senantiasa boleh kami alami dalam hidup kami. Walaupun sampai hari ini kami masih bersekolah minggu di rumah, namun kami percaya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami boleh duduk dengan tenang, kami boleh fokus untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Ini doa kami Tuhan, berfirman-Lah, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak sekolah minggu, sekarang semua sudah siap mendengarkan cerita, ya. Ibu guru mau supaya kita duduk dengan tenang, tidak ada yang turun dari tempat duduk ya. Semuanya duduk dengan rapi. Kita akan dengarkan cerita. Nah, anak sekolah minggu, masih ingat tidak ceritanya yang minggu lalu? Ya. Kalau masih ingat, ayo kita sebut satu persatu. Kalau tidak salah ceritanya adalah tentang bagaimana Allah menghukum Firaun, ya, karena Firaun yang keras kepala, tidak taat kepada Tuhan, tidak mau kasih kalau bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, oleh karena itu Allah memberikan hukuman dengan memberikan tulah. Nah, siapa yang ingat tulah pertama? Tulah pertama adalah air menjadi darah. Kemudian tulah kedua yaitu katak. Tulah ketiga nyamuk. Tulah keempat lalat pikat. Tulah kelima penyakit sampar pada binatangnya. Kemudian tulah keenam adalah bara. Tulah ketujuh siapa yang tahu tulah ketujuh? Dia adalah hujan es. Kemudian ada lagi yang kedelapan yaitu belalang. Wow, belalang. Kemudian tulah yang kesembilan adalah gelap gulita. Begitu banyak tulah yang diberikan oleh Allah kepada orang Israel, ya, kepada raja bukan orang Israel, kepada orang Mesir, ya, yaitu kepada Raja Firaun. Tetapi Raja Firaun tetap tidak taat kepada Allah. Dia tidak mau kasih biar itu bangsa Israel keluar dari Mesir. Oleh karena itu Allah memanggil Musa, ya, Allah memanggil Musa supaya bagaimana Musa dengan Harun mengingatkan kembali Raja Firaun, ya, supaya Firaun tahu bahwa Allah sungguh berkuasa. Nah, akhirnya Allah katakan begini, saya akan memberikan lagi satu hukuman kepada Firaun atau kepada orang Mesir.
Nah, hukuman ini hukuman yang sangat keras ya. Ya, ngeri. Nah, tetapi apa yang terjadi? Raja Firaun mendengar tidak? Wow, ternyata Raja Firaun ini dia tetap keras kepala. Dia tidak mendengar. Dia tidak takut sama sekali. Nah, apa itulah yang ke-10 yang Allah mau sampaikan? Ialah kematian anak sulung. Wow, kematian anak sulung siapa? Kematian anak sulung orang-orang Mesir. Tidak terkecuali, bukan cuma kematian anak sulung dari orang-orang Mesir saja, tetapi termasuk juga kematian anak sulung dari binatang-binatang piaraan mereka. Semuanya, ya, bukan cuma anaknya raja, tetapi anak semua orang. Nah, akhirnya Musa dan Harun mengingatkan kepada Raja Firaun. Raja Firaun tetap keras kepala, tidak mau sama sekali mendengar. Marah sekali Musa pulang dari Raja Firaun. Bagaimana ini? Ini Firaun keras hati sekali. Sudah. Akhirnya Allah mengingatkan Musa dan Harun supaya Musa dan Harun mengingatkan bangsa Israel bahwa mereka harus bersiap-siap untuk mereka kembali. Ya, mereka kembali atau mereka pulang ke tanah yang Tuhan janjikan, yaitu tanah Kanaan, keluar dari Mesir. Oke. Tetapi Allah menghendaki sebelum mereka keluar dari Mesir, mereka harus melakukan satu hal. Apa itu? Yaitu Paskah. Nah, anak sekolah minggu, Paskah yang dilakukan ini adalah mengingat bagaimana kasih dan anugerah Allah kepada manusia, oleh karena Allah sungguh mengasihi manusia dengan kematian Tuhan Yesus di kayu salib dan juga dengan kebangkitannya. Ya, Tuhan Yesus mati di kayu salib karena mengasihi manusia dan dia mau menebus dosa-dosa manusia. Akhirnya Musa mempersiapkan bangsa Israel untuk melakukan Paskah. Apa yang diperintahkan oleh Allah? Mereka harus memotong anak lembu, ya. Mereka harus memotong anak lembu, mereka harus membuat roti yang tidak pakai ragi, terus mereka harus mempersiapkan juga sayur pahit. Nah, semua itu dilakukan oleh orang-orang Israel. Tetapi Allah mengingatkan bahwa ketika mereka melakukan Paskah, ya, mereka sudah dengan pakaian siap untuk pergi. Dan Allah mau supaya ketika mereka memotong lembu, apa yang mereka lakukan? Ya, dagingnya mereka makan dengan cara dibakar, kemudian darahnya harus dioles di atas pintu rumah orang-orang Israel. Wow. Nah, malam itu mereka melakukan semuanya, ya. Mereka melakukan apa yang diperintahkan Allah, yaitu mereka melakukan Paskah, dan Paskah itu adalah Paskah pertama. Mereka semua berkumpul di dalam ruangan, tidak boleh ada yang keluar, ya. Mereka berkumpul dalam satu ruangan melakukan Paskah, mereka berdoa, mereka menyanyi, ya. Mereka menyerahkan kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan semua yang atur, ya, yang terbaik untuk bangsa Israel. Nah, anak sekolah minggu, ngeri sekali ya peringatan Tuhan kepada Firaun. Nah, kira-kira tengah malam, wow, kenapa ada suara yang ribut sekali? Wow, apa yang terjadi? Orang-orang pada menangis. Menangis semua orang. Kenapa mereka menangis? Apa yang terjadi? Ya, ternyata Allah tidak main-main dengan perkataannya.
apa yang dikatakan oleh Allah tentang tulah ke-10 tadi, yaitu kematian anak sulung, benar-benar itu terjadi. Wow, ngeri sekali. Anak-anak sekolah minggu, mulai dari anak sulungnya Raja Firaun, semua anak-anak sulungnya itu pejabat-pejabat di Mesir, bahkan anak-anak sulung dari budak-budak, anak-anak sulung dari binatang-binatang piaraan mereka, semuanya mati. Gempar tanah Mesir malam itu. Sedih sekali, semua orang menangis. Dan orang-orang di Mesir pun mereka sangat ketakutan. Wow, mereka sangat ketakutan. Firaun pun menangis, ya. Tidak ada yang tidak menangis malam itu. Ngeri, takut, semua orang takut. Nah, anak sekolah minggu, akhirnya karena kejadian ini Firaun memanggil Musa dan Harun. Apa dia bilang? Sekarang begini, panggil itu orang-orangmu, orang-orang Israel, keluar. Sekarang kamu harus pergi tinggalkan ini Mesir. Nah, pada waktu itu Allah menyuruh Musa supaya ketika mereka mau meninggalkan Mesir, orang-orang Israel meminta, ya, termasuk emas, ya, apapun mereka minta kepada orang-orang Mesir supaya dibawa, ya, pada waktu mereka mau jalan ke tanah Kanaan. Nah, anak sekolah minggu, apa yang diminta oleh orang Israel pada malam itu semuanya disiapkan, ya. Firaun Raja Mesir itu menyiapkan semua, memberikan semua, baik orang-orang Mesir, semua mereka kasih apa yang diminta oleh orang-orang Israel. Yang penting mereka harus keluar karena mereka sudah takut dengan hukuman Allah, dengan tulah yang ke-10 tadi. Wow, Allah tidak pernah main-main dengan perkataannya. Nah, akhirnya bangsa Israel benar-benar mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Mereka pergi, mereka bersiap-siap, mereka bawa apa yang mereka bisa bawa, kambing domba, lembu sapi, emas-emas, mereka bawa semuanya, ya. Mereka bersukacita, mereka bergembira karena Allah yang sangat mengasihi mereka, Allah yang tidak pernah meninggalkan mereka, Allah yang selalu setia dengan janjinya bagi orang Israel, di mana Allah mengatakan bahwa Allah akan menuntun perjalanan bangsa Israel untuk mereka lepas dari orang-orang yang ada di Mesir, di mana mereka bekerja paksa di situ. Nah, anak sekolah minggu, Allah menyatakan kasih-Nya bagi umat Israel. Dengan apa? Dalam perjalanan mereka, mereka dituntun oleh Allah melalui apa? Ketika mereka berjalan di siang hari, mereka dituntun dengan tiang awan. Dan ketika mereka berjalan di malam hari, Allah menuntun mereka dengan tiang api. Ya. Sungguh Allah itu pengasih. Ya. Allah mengasihi bangsa Israel bukan karena bangsa Israel itu baik, tetapi karena memang janji Allah bahwa Dia akan menyertai bangsa Israel. Demikian cerita kita. Nah, anak sekolah minggu, kita sudah dengarkan cerita firman Tuhan. Bahannya, bagi yang mau menulis silakan tulis dari Ulangan 11, Ulangan pasal 11 sampai Ulangan pasal 13, Ulangan 11 sampai Ulangan 13. Judulnya adalah Paskah. Sudah semua? Nah, sekarang kita akan persiapkan persembahan syukur kita kepada Tuhan, ya. Kita akan bersyukur kepada Tuhan walaupun kita ibadah di rumah, tetapi karena kasih Tuhan yang luar biasa selalu memelihara kehidupan kita, mari kita menyatakan syukur kita dengan penuh sukacita sambil kita menyanyi. Tahu lagunya? Ada lagu yang sesuai cerita, yaitu Ku Berjalan ke Kanaan. Kita nyanyi 2 kali ya. Ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan
berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan. Satu kali lagi. Ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan. Nah, anak sekolah minggu, kembali kita duduk yang rapi, duduk yang manis, karena kita mau berdoa kepada Tuhan. Mari semua lipat tangannya, kita tunduk kepala, mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena di hari Minggu yang kudus ini, Tuhan kembali memberikan kami waktu yang indah untuk kami boleh beribadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih kami sudah boleh mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan tolong kami agar kami selalu setia, kami selalu menjadi anak-anak yang taat, yang selalu mau mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan bagi kami. Berkati firman-Mu itu Tuhan, supaya benar-benar boleh kami mengerti dengan baik. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa buat anak-anak sekolah minggu kami yang masih di rumah sampai sekarang. Tuhan tolong, Tuhan berkati mereka semua, beri kuat dan sehat daripada Tuhan. Biarlah kiranya apapun yang mereka lakukan dalam kehidupan bersama mama papa, bersama oma opa di rumah, diberkatilah kiranya oleh Tuhan. Berkati juga mama papa kami, berkati oma opa yang ada bersama dengan kami. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu. Tuhan berkati juga guru-guru sekolah minggu agar kami senantiasa setia untuk senantiasa mengangkat tugas tanggung jawab pelayanan kami dengan hanya berserah diri kepada Tuhan saja. Ya Allah Bapa di sorga, kami juga bersyukur karena dalam ibadah kami hari ini Engkau memberikan kami kesempatan di mana kami boleh menyatakan persembahan syukur kami. Diberkatilah kiranya ya Tuhan persembahan syukur kami supaya boleh dikelola dengan baik untuk pelayanan di tengah-tengah sekolah minggu kami. Bapa di dalam surga, kami tetap menyerahkan kehidupan kami, kehidupan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Di tengah-tengah di mana bangsa kami diperhadapkan dengan pandemi COVID-19 atau Corona, kami tetap meyakini bahwa kami punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang selalu setia melindungi kami, memberi kami kekuatan, kesehatan. Kami tetap menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Jaga lindungi kami, keluar masuk kami dari rumah kami, Tuhan yang senantiasa sertai dan berkati kami. Berdoa juga ya Tuhan untuk pemerintah kami, Tuhan berkati mereka sehingga mereka boleh menangani dengan baik masalah yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para tenaga medis, Tuhan berkati juga mereka, perlengkapi dengan hikmat dari Tuhan sehingga banyak orang yang tertolong. Tuhan beri juga mereka kuat sehat, sehingga ketika mereka pulang ke rumah, mereka boleh berkumpul dengan keluarga mereka dalam keadaan sehat. Terima kasih ya Tuhan Yesus, seluruh kehidupan kami hanya pertaruhkan ke dalam kuasa, kasih, dan pimpinan Tuhan. Biarlah kiranya kehidupan kami adalah hidup yang senantiasa diberkati oleh Tuhan. Ini doa dan syafaat kami Tuhan, ampuni kiranya dosa kami, dengar dan sambut doa kami. Kami berdoa kepada Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar, kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, anak sekolah minggu, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Untuk itu, mari semuanya Ibu Guru
jemput untuk berdiri. Ya. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan memuliakan Tuhan. Semua menyanyi ya dengan semangat jalan serta Yesus. Ya, yang mau bergerak silakan bergerak. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.